Saya baru bebas dari penjara 2 bulan 3 bulan yang lalu. Sudah tahu saya masuk penjara di YouTube ya. 2 kali saya di penjara. Pertama 10 bulan di Bareskrim di Jakarta. Di penjara 10 bulan. Bebas 1 tahun, ditangkap lagi di penjara lagi 4 tahun. 4 tahun saya di penjara. Kasus ijazah palsu. Ijazahnya siapa? Ijazahnya siapa, Pak? Ijazahnya Pak Jokowi. Alhamdulillah ya Allah, ini yang hadir ada 7.200 orang. Campur malaikat ya. Tadi yang jawab salam baru 70 orang, ada yang belum jawab. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbira al-kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansal habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin dil mu'jizatil dhahirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya percepat saja. Intinya ketua masjid ya, apa? Kalau di Jawa namanya ketua takmir. Kalau di Padang kemarin ketua DKM. Kalau di sini apa? Sama ya. Yang saya hormati ketua DKM beliau ya. Dan semua yang hadir di sini, mudah-mudahan kita semua calon penghuni surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua hidup dan mati tetap menjadi pengikut sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sudah kenal saya belum? Sudah? Gimana? Di mana Pak? Coba Ustadz, kalau mau ya, siapa yang maju di sini tak doakan hutangnya lunas. Coba maju sini, lebih baik maju sini Ustadz. Nah di depannya kamera ini. Nah gitu ya, biar semakin dekat semakin bagus auranya, insya Allah. Nggak tahu ini banyak ini. Gini aja lah, nggak apa-apa lah. Ini ada ini juga. Ini saku atas aja. Saku atas. Nah, gitu. Atau saku atas dua-dua ini. Atau kanan kiri bisa. Iya. Coba lihat. Nah ini ya, apa ini? Banyak kali kabelnya ya. Bismillah, nggak apa-apa. Baik saudaraku, saya baru bebas dari penjara 2 bulan 3 bulan yang lalu. Sudah tahu saya masuk penjara di YouTube ya. 2 kali saya di penjara. Pertama 10 bulan di Bareskrim di Jakarta. Di penjara 10 bulan. Bebas 1 tahun, ditangkap lagi di penjara lagi 4 tahun. 4 tahun saya di penjara. Kasus ijazah palsu. Ijazahnya siapa? Ijazahnya siapa Pak? Ijazahnya Pak Jokowi. Saya di penjara bukan karena kriminal, korupsi, bukan. Makan uang dana haji, bukan Pak ya. Apalagi makan uang reklamasi. Pokoknya saya di penjara menurut keyakinan saya amar ma'ruf nahi munkar. Keyakinan saya. Karena waktu itu, ini saya cerita masa lalu.
waktu itu, sekarang Prabowo. Dulu waktu zaman Pak Jokowi ya, di mata saya rezim yang dulu itu dolim, penipu, perusak, munafik gitu. Di mata saya dulu hutang, masya Allah, riba, ribuan triliun, adu domba umat, macam-macam. Makanya saya sangat kritis waktu itu. Waktu itu cuma saya sendirian Bapak Ibu, tidak ada lagi yang kritis, cuma saya. Karena waktu itu semuanya membela merapat. Karena waktu kampanye itu pakai baju harga 200, pakai sepatu harga 100, pakai celana harga 100 ribu. Jadi dikira merakyat, masuk ke gorong-gorong gitu kan. Akhirnya rakyat Indonesia terpesona. Oh ini nih presiden merakyat ini. Tapi waktu itu di mata saya, entahlah ini panggilan jiwa atau bagaimana, ini nggak benar ini. Makanya saya kritis. Waktu itu saya diserang, 90% orang nyerang saya. Pedagang, petani, rakyat, dosen, profesor, ulama, gus, yai, nyerang saya semua. Semuanya membela penguasa waktu itu. Terutama teman-teman Ansor, teman-teman Banser, keras itu nyerang saya itu. Nah sampai akhirnya saya 4 kali dilaporkan, 2 kali di penjara. Kalau saya dilaporkan sekarang, besok jadi tersangka. Lapor sekarang, seminggu ditangkap. Ngeri tuh waktu itu Pak. Sekarang sudah enak, sekarang sudah banyak yang teriak, tapi orangnya sudah tidak berkuasa sekarang. Dulu saya waktu teriak masih berkuasa orangnya Pak. Gitu ya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak yang sadar, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang di masjid ini juga sadar ya. Sadarnya begini maksudnya. Sudahlah kalau sama Allah, Rasulullah, Al-Qur'an, masjid, bolehlah, taklid buta boleh. Aku siap mati demi Allah. Aku siap mati demi agama Allah. Aku siap mati demi membela Rasulullah. Boleh. Aku siap mati demi memakmurkan masjid. Boleh. Aku siap mati demi orang. Ngapain Pak? Tidak boleh, jangan ya. Apalagi kalau sudah jelas pembohong, pendusta. Jangan saudaraku. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 7. Nanti Al-Qur'annya dibuka di sebelah kanan, baris ke-10 dari atas. Di situ ada surat Muhammad itu ya. Hai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah, Allah pasti menolongmu. Nah, jadi nolong agama Allah saja daripada nolong orang yang enggak jelas. Tolonglah agama Allah, Allah pasti. Nah, ini Pak, pasti. Dikurung itu. Yang ngomong pasti itu Allah Pak, absolut, pasti benar, gak mungkin bohong. Tapi kalau ada caleg, calon presiden, calon gubernur, calon wali kota, pilih saya ya, nanti kalau saya jadi pendidikan gratis, jalan aku aspal macam-macam, bohong Pak. Di Jawa tapi, di sini enggak ya, insya Allah ya. Kalau caleg di sini jujur, insya Allah. Saya cerita caleg di Jawa ini, insya Allah di sini enggak ya. Tapi ini Allah Pak, tolong agamaku, aku pasti menolongmu, kata Allah. Nah, jadi tolong agama Allah. Saya di dalam penjara, alhamdulillah. Ini apa judulnya ini? Menyebarkan Islam dengan kreativitas. Ini cocok ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Berkreativitas dalam menolong agama Allah. Hutangmu lunas, rumah tanggamu bahagia. Usahanya Anda nanti sukses, apapun usahanya, kalau mengamalkan intan surullah ini. Contoh ya saudaraku ya. Nanti dibuka di YouTube ada Gus Nur bedah rumah Madura gitu. Ini salah satunya dengan kreativitas. Gus Nur bedah rumah Madura. Nanti dilihat di YouTube. Apa Ustaz? Gus Nur? Nah, nanti sampai rumah buka YouTube-nya. Gus Nur bedah rumah Madura. Jangan di sini ngaji dulu. Nanti di rumah. Itu ada itu. Dulu saya lagi bangun rumah belum selesai. Saya ngontrak
Dan saya bangun, belum selesai, masih 40%. Tiba-tiba WA saya ada WA masuk, ting gitu ya, Bu, video sama foto Ibu, ada tulisan, caption, Assalamualaikum Gus Nur, tolong Gus Nur dilihat video ini di handphone itu. Ini 2 orang kaum fakir duafa, rumahnya Pamekasan dan Bangkalan. Tahu Pamekasan Bangkalan? Madura sana ya. Yang satu ustadz, yang satu muadzin. Rumahnya roboh Gus Nur, gak bisa ditempati. Rumahnya itu dari bambu, dari tanah, roboh. Camat, lurah sudah ke sana, difoto-foto sudah, tapi gak ada realisasinya. Bapak Ibu, suara saya menggema, tapi dengar ya. Oh Masya Allah. Di foto nggak ada realisasinya. Tolong Gus Nur dibantu. Roboh Pak. Akhirnya saya panggil istri saya. Nah itu istri saya, yang paling cantik itu. Nah itu istri saya, Masya Allah ya. Takbir. Subhanallah. Baunya sudah lain istri saya ya, Insya Allah. Apal saya baunya. Jadi walaupun mata saya ditutup, sembunyi di mana dia saya tahu Pak. Karena aromanya sudah hafal, sudah masuk di otak saya. Tidak ada wanita lain kecuali dia. Astagfirullah. Istri saya 2 Pak, beliau yang tertua. Itu ya. Beliau yang soleha insya Allah. Sampai di mana tadi? Lupa saya. Rumahnya roboh. Saya panggil istri saya. Sini Ma. Menurut Mama bagaimana? Ini ada orang minta dibangunkan rumahnya karena roboh. Luar biasa jawaban istri saya. Ya dilihat sama istri saya, Masya Allah Bi, kayaknya memang harus dibantu ini. Tidak apa-apa lah, rumah kita pending dulu, kita cancel dulu. Rumahnya orang ini kita selesaikan dulu. Akhirnya saya sama kameramen, sama istri, sama tim berangkat ke Madura Pak, Pamekasan Bangkalan. Dua-duanya kita bangun, bedah rumah. Saya izin sama orangnya, Pak Ustadz, saya syuting masukkan video di YouTube boleh ndak? Supaya dilihat camatnya, dilihat lurahnya, dilihat wali kotanya Pak. Ndak boleh gini ini. Seorang pemimpin haram hukumnya tidur enak kalau ada rakyatnya yang kelaparan kesusahan begini. Saya mau syuting bukan berarti syariah, tujuan saya biar dilihat sama gubernurnya. Oh ndak apa-apa Gus Nur, ndak apa-apa. Saya syuting Pak. Dari peletakan batu pertama sampai gunting pita saya syuting. Saya upload di YouTube. 3 bulan selesai. Pulang ke rumah, alhamdulillah gini. Lihat rumah saya belum selesai, rumahnya orang selesai duluan. Yes. Intan surullaha yansurkum. Menebarkan pesan Islam dengan kreativitas. Bangun rumah orang, walaupun rumahmu belum jelas. Rumah saya belum selesai Pak, rumahnya orang selesai duluan. Kenyangkan perutnya orang-orang yang kelaparan, walaupun saat itu perutmu lapar. Besuk orang yang sakit, walaupun dia musuhmu. Demi Allah ini Pak. Bangun harapan orang, walaupun harapanmu gak jelas. Faham boten? Faham? Di penjara itu sumpek Pak, di penjara itu sumpek. Kalau nggak karena iman itu stres di penjara itu. 90% orang yang di penjara itu rumah tangganya berantakan, anaknya salah jalan. Di dalam ruwet, di luar ruwet penjara itu Pak. Alhamdulillah Allah jaga saya. Nah suatu ketika ada orang datang ke saya, Gus Nur, narapidana, tolong Gus Nur, istri saya mau melahirkan, tidak punya biaya, insya Allah 2 hari lagi melahirkan. Katanya 1,5 juta bidan, 1,5 juta sampai 2 juta. Tolong Gus Nur pinjami saya uang. Saya pas tidak punya uang Pak, sepeser pun nggak punya. Tapi saya nggak patahkan harapan orang itu, enggak. Saya bilang begini, Mas, di sini ada 650 jumlah narapidana. Coba sampean keliling dulu, cari ke yang lain dulu. Nanti kalau sudah nggak dapat, baru ke saya. Gitu Pak. Jadi kalau ada orang minta tolong, kebetulan Anda juga dalam keadaan sempit, jangan langsung dipatahkan Pak harapannya orang itu. Minimal dibantu doa lah.
Gitu ya. Tolong ke sana dulu Mas. Nanti kalau nggak dapat baru ke saya. Orangnya jawab gini, sudah Gus Nur, sudah saya datangi semua, nggak ada yang mau bantu. Pada sumpek semua. Baik Mas, kalau gitu sampai datang ke pojok di sana, itu ada kamar kecil blok B8, itu banyak duitnya karena isinya koruptor semua. Sampai ke sana, insya Allah dapat. Sudah Gus Nur, saya sudah ke sana tapi nggak dapat juga. Oh iya ya, saya baru sadar bahwa ini penjara. Walaupun banyak duitnya, kalau hatinya sempit, pikirnya sempit, nggak mikirin orang Pak, penjara itu Pak. Oh ya sudah, tunggu di sini kalau gitu. Saya ambilkan uang di kamar saya. Saya suruh tunggu dia. Saya akhirnya ke kamar, ke sel ya. Bapak Ibu, saya pinjam uang kas di kamar. Di kamar itu ada iuran mingguan. Ini yang pernah di penjara pasti tahu. Di penjara itu tidak gratis Pak. Kencing aja bayar sama Pak, tidur bayar. Mahal biaya di penjara itu. Saya pinjam uang kas 2 juta. Baru saya kasihkan ke dia. Yang istrinya mau melahirkan tadi. Mas, nggak usah pinjam, nggak usah ngutang, saya kasih. Buat biaya istrimu melahirkan. Tapi saya kalau boleh tahu kasusmu apa? Saya mencuri motor Gus Nur. Vario itu dicuri Pak. Ya buat biaya istrinya itu dicuri, dapat 2 hari dijual, ditawar-tawarkan offline, gak laku. Karena panik difoto, dijual lewat Facebook. Alhamdulillah 1 jam laku Pak, datang pembeli. Nah yang beli yang punya motor Pak, bawa polisi, langsung ditangkap. Ya sudah, ini 2 juta buat istrimu melahirkan. Itu Ustaz. Dan banyak lagi seperti itu. Coba kalau orang Islam itu seperti ini. Coba kalau pemimpin-pemimpin negara ini seperti ini. Punya kreativitas dalam menolong agama Allah ini. Sekarang kan tidak. Coba Ibu lihat. Perutnya sudah kenyang, tapi masih sibuk ngincar hartanya rakyat. Lihat tuh di Jakarta itu. Rekeningnya sudah banyak duitnya, tapi sibuk ngerampok hartanya rakyat. Lewat pajak, lewat peraturan, lewat macam-macam. Ngeri Pak. Nah itu saudaraku. Bagaimana kira-kira? Sanggup? Mau? Supaya Riau ini dijaga sama Allah. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Coba mulai sekarang lapangkan dadanya, lapangkan pikirannya. Tolong agama Allah. Sebanyak-banyaknya Allah pasti akan menolongmu. Semua masalah Anda selesai. Di dalam penjara rumah tangga saya semakin sakinah mawaddah warahmah. Di dalam rumah tangga, di dalam penjara anak saya semakin berprestasi di sekolahnya. Di dalam penjara tambah sehat, insya Allah. Pikirannya lapang, dadanya lapang. Presiden rezim Jokowi maksa saya, Gus Nur penoda agama. Dikasih pasal penoda agama saya. Ngeri Pak. Penoda agama kalau masuk penjara dihajar Pak. Nyolong kota amal masuk penjara dihajar Pak. Tapi alhamdulillah di dalam penjara saya nggak diapa-apain. Bahkan jadi khotib Jumat. Itu saudaraku ya. Takbir. Masya Allah. Mau siap menolong agama Allah? Jadi menolong agama Allah itu macam-macam. Ada orang jual kaligrafi. Ada kaligrafi. Ada orang jual kaligrafi lewat depan rumahnya Anda, dipikul, panggil, borong kaligrafinya, ringankan bebannya dia. Walaupun Bapak nggak butuh kaligrafi, borong saja, kaligrafinya sedekahkan ke musola-musola. Walaupun hari itu nggak punya uang, keren itu Pak. Kalau hari itu punya uang, borong kaligrafi, nggak aneh. Lah hari itu nggak punya uang Anda. Tapi Anda ingin meringankan bebannya orang itu. Sini kaligrafi, berapa harganya? Borong. Subhanallah. Kalau Anda bisa seperti ini, insya Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Gimana Pak? Bapak punya rumah, masih ngontrak, bangun rumah, belum selesai. Tiba-tiba ada orang minta dibangunkan rumah. Terus bapak-bapak panggil istrinya.
Sini dek, menurut adik bagaimana kita bangun rumahnya orang ini dulu? Kira-kira jawabannya istrinya Sampean gimana Pak? Kira-kira Pak, Sampean mau bangun rumah ini belum selesai, ada orang minta dibuatkan rumah, Sampean panggil istrinya, kira-kira jawaban istrinya gimana Pak? Rumah kita saja belum selesai gitu ya. Nanti istrimu jawab gini Pak, Bapak kesurupan di mana gitu ya. Tapi insya Allah tidak Bu, coba amalkan Bu, insya Allah. Barakallah ya. Nah Bapak Ibu, saya akan putar sebuah film. Ya, saya punya film 2 menit. Doakan saya ya, doakan saya. Saya beli tanah di kota Singosari, Malang. Ada yang tahu Malang? Ada ya? Saya beli tanah di Malang, 2000 meter. Saya punya cita-cita, saya akan bangun masjid lebih hebat dari Masjid Jogokarian, Jogja. Ada yang tahu Masjid Jogokarian? Pernah ke sana? Ke sana Pak, keren Pak. Masjid Jogokarian itu setiap Jumat Bapak Ibu ngasih makan ribuan orang. Kalau Ramadan sahur sama buka paling sedikit 2000 orang sebulan penuh. Masjid Jogokarian itu apa namanya? Saldonya, uang kasnya itu selalu 0, dibuang terus. Kalau sampai sholat Jumat di sana kehilangan sepeda motor langsung diganti baru, keluar dari showroom. Ada di Jogja. Saya iri Pak. Saya pernah diundang ceramah di sana, saya termotivasi. Saya harus bisa bangun lebih bagus dari ini. Akhirnya saya dikasih rezeki, beli tanah, saya bangun masjid. Saya akan bangun masjid 24 jam aktif. Pintunya tidak ditutup selama 24 jam. Ada dapur umumnya. Makan, tidur, ngaji, sholat, tahajud, duha 24 jam. Saya akan bangun masjid 24 jam. Destinasi wisata religi di Malang. Saya bangun Bu. Begitu bangun kubah, saya ditangkap. Jadi mangkrak 4 tahun. Saya bebas tanggal 25 April, saya kesini, saya foto. Nah, ini jadinya. Ini istri saya ini. Ini rumput ini Pak. Ini waktu saya bebas, saya foto tanggal 25 April. Alhamdulillah saya minta sama Allah, ya Allah buatkan saya jadwal dakwah, saya akan cari rezeki untuk melanjutkan pembangunan masjid ini. Alhamdulillah 2 bulan sekarang masjid yang bawah bisa dipakai sholat Jumat. Coba saya putarkan videonya ya, 2 menit sama tonton. Bismillah. Nah ini Pak, volumenya. Ini kemarin saya pulang sebentar. Volume tidak bisa. Ini ya cukup. Tanda tangan amnesti bebas murni ya di penjara 4 tahun. Enggak bisa. Kasus ijazah palsu. Sudah cukup. Nah ini Pak. Jadi beberapa jadwal dakwah di. Coba dipercepat nah, dipercepat. Nanti di sini di depan ini ada taman, ada air mancur, air terjun. Nah itu lantai 1 sudah dipakai Jumat. Coba dipercepat nak ke lantai 2. Nah itu lantai 2-nya. Oke, naik ke lantai 2. Nah itu bismillah. Kelihatan Bapak Ibu. Oke.
Oke nak, yang Jumat berkah nak, tanggal 25 apa itu? Sudah saya pakai sholat Jumat saudaraku yang nah ini 25 Juli. Nah, dipercepat lagi. Nah ini oke, di-push nak. Nah itu Bu. Jadi saya akhirnya safar, alhamdulillah, insya Allah sudah bisa dipakai sholat Jumat. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa saya minta tolong mulai sekarang setiap selesai sholat 5 waktu selipkan doa. Ya Allah, mudah-mudahan masjidnya Gus Nur cepat selesai, gitu ya. Kita silaturahim Bu. Dan saya doakan Anda, mudah-mudahan ya Allah jamaah masjid ini yang ada di Riau ini, masjid apa ini? Miftahul Jannah ya Allah, mudah-mudahan selalu Kau jadikan orang yang berkah rezekinya, berkah keluarganya, lunas utangnya, begitu ya. Jauh di mata, dekat di doa. Dan kalau ada arah ke Jawa mampir, kalau ada ke Malang, Surabaya, telepon nanti. Nggak usah tidur di hotel, nggak usah ngapa-ngapain. Saya ada mobil, ada sopir, tidur di masjid, ada kamarnya di sini, ada dapurnya, atau tidur di rumah saya, jadi tamu saya nanti, insya Allah. Malang Bapak Ibu, saya tinggal di Malang. Nah gimana nih kira-kira menolong agama Allah? Saya punya 3 barang seperti ini. Nanti kalau sampean kuat angkat tangan ya. Saya Gus Nur gitu. Tapi kalau nggak kuat nggak apa-apa, tetap bersaudara. Saya di sini sampai 4 hari. Boleh main-main ke hotel, makan-makan sama saya bayar nanti. Saya hari Selasa nanti tampil di Ainus Rakyat Bersuara. Nah, nanti nontonnya di TV Selasa jam 7. Tahu Ainus, tahu ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya punya buku nih. Saya tulis dari dalam penjara. Pengalaman spiritual saya selama di penjara. Saya ada sertifikat seperti ini. Buat kenang-kenangan. Ada surban nih, bismillah, bisa dipakai sholat, bismillah ya. Ini yang datang ada 7.000 orang ya. 7.000, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, alhamdulillah. Bapak Ibu, coba saya ketuk hatinya 7 orang saja. Nggak usah lebih. 7 orang saja. Nanti kalau ada yang kuat, angkat tangan ya. Dapat bonus nomor handphone sama foto sama saya nanti. Bersedekah untuk pembangunan masjid saya ini 24 jam aktif. Gus Nur, saya sekarang nggak bawa uang, nggak apa-apa, bayarnya nanti. Besok boleh, besok lusa boleh, kapan-kapan boleh. Tidak usah sekarang. Yang penting sekarang kita silaturahim dulu. Dan kita nggak punya utang. Kalau Anda lupa, saya ikhlas. Gitu ya? Coba 7 orang seumpama ini, seumpama. 1 orangnya berinfak, bersedekah 2 juta saja untuk masjid. Saya kasih kenang-kenangan ini. Nggak usah bayar sekarang, bayarnya besok boleh. Ada enggak kira-kira? Coba angkat tangan kalau ada, kalau kuat. Murah Pak, saya bangun rumah belum selesai, saya bangun rumahnya orang duluan. Ayo bismillah, ayo. 7 orang untuk rumah Allah. Saya musafir jauh dari Malang, saya tinggalkan anak kecil demi rumahnya Allah ini, perjuangan. Tak kasih kenang-kenangan ini. Kalau nggak 7 orang, 4 orang sajalah. Ada enggak ini? Angkat tangan. Kalau di tempat lain 5 juta Pak, rebutan. Karena saya baru masuk, saya tidak bermaksud mengecilkan jenengan, tapi saya paham, waduh ini aura ini, saya pernah tinggal di perumahan soalnya. Ya sudahlah, bismillah, mudah-mudahan diganti sama Allah nanti. Ada enggak ini? 2 juta ada? Angkat tangan. 4 orang. Alhamdulillah. Takbir. Loh malah ada 1 itu, ibu-ibu malah. Bapak-bapaknya kemana Pak? Harga diri loh Pak. Ibu berarti sama istri saya nanti ya. Diakad 2 juta,
Ibu mau transfer 10 miliar boleh ya, nggak apa-apa. 10 juta boleh. Tolong kasihkan Umi. Tolong dikasih nomor HP kita. Bu, istri saya itu jamaahnya banyak di TikTok. Konsultasi rumah tangga kacau. Jadi kalau ada rumah tangga hampir cerai, istri saya bisa menyelesaikan. Coba nanti minta foto sama beliau. Masih ada waktu Isya ya Ustaz ya. Saya kalau bisa cepat-cepat balik ke hotel saja. Kurang 4 orang, ada lagi kurang 4 orang. Kan murah Bapak untuk masjid. Saya jauh dari Jawa Timur, meninggalkan keluarga, berjuang di jalan Allah. Samen bersedekah 2 juta, nggak usah bayar sekarang. Jadi apa yang berat kira-kira? Ada? Alhamdulillah. Oh ada. Takbir. Loh, kok jadi ibu-ibu semua? Masya Allah. Bu, ajak suaminya main ke hotel ya, makan sama saya di hotel nanti, sama suaminya. Oh, Masya Allah. Mana nak? Kasihkan nak. Oh, coba ketik di anu Mas, ketik di YouTube Mas. Gus Nur 1000 masjid, coba ketik Mas. Di Palu dihantam tsunami, saya ke sana bangun 10 masjid. Banten dihantam tsunami, kita ke sana bangun 3 masjid. Jeneponto, Makassar, saya sudah keliling Nusantara Pak, bangun masjidnya orang. Ini baru masjid saya sendiri ini. Saya tinggalkan keluarga, berjuang untuk bangun masjid, 1000 masjid. Tapi akhirnya saya ditangkap, gak jadi 1000, baru 120-an masjid. Saya siap mati berkalang tanah, saya siap miskin demi agama Allah. Lah ini cuma 2 juta loh Pak. Itu pun bisa dicicil. Masih dapat hadiah buku. Masih dapat hadiah makan bareng. Apa yang dipikir coba? Bismillah. Ada yang laki-laki tidak ada sama sekali ya? Atau uangnya dipegang ibu? Suami takut istri. Tidak apa-apa Pak, kita bersaudara ya, tak tunggu di Malang pokoknya. Wah Gus Nur saya nggak bisa sedekah, nggak apa-apa, kita bersaudara. Dan saya nggak berani suudon Pak, saya nggak berani suudon. Mas, di mana yang kita pertama itu? Di Riau pertama di mana? Seperti ini Pak, nggak ada yang mau angkat tangan Pak. Ayo angkat tangan, nggak ada Pak, satu pun nggak ada. Begitu ditutup, ke belakang bisik-bisik transfer 15 juta. Gus saya nggak mau angkat tangan, saya nggak mau dilihat orang. Ada Pak di Riau kemarin. Jadi saya nggak berani sudon. Ini nggak berani angkat tangan. Jangan-jangan mau transfer 50 juta nanti kan nggak tahu saya. Insya Allah. Bu ada lagi? 2 orang lagi nggak ada? Foto sama istri saya, Masya Allah. Oh berarti memang anu ya, jenengan tipe orang yang masih otak kiri, masih logika. Tidak apa-apa Pak, insya Allah tetap saya doakan rezeki sama lancar. Tidak apa-apa, karena mental orang tuh beda-beda memang Pak. Insya Allah ya, barokallah. Oh, kita hitung 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 4,5. Nah sekarang kalau gini bagaimana? Kalau gini, bismillahirrahmanirrahim. Masih ada berapa surbannya? Buku aja lah ya. Nih coba. Baru di sini Pak. Saya bukan minta sumbangan. Saya lagi bagi-bagi keberkahan ini. Gimana? Kalau 2 juta nggak sanggup, sudah 500.000 saja saya kasih ini. Nggak usah surban. Ada angkat tangan? Loh, nggak ada. Alhamdulillah ya Allah, lancarkan rezekinya orang-orang ini ya Allah, barokahkan ya Allah. Dah kalau gitu gini, ini ada kertas, masukkan kantong bawa pulang. Ada foto saya, ada nomor rekeningnya masjid, ada nomor handphonenya ini menantu saya ini, telepon ya. Nanti kalau ada rezeki kapan-kapan boleh ditransfer ke sini, ya dibawa pulang. Ada krisnya juga, Bismillah. Coba nak bagikan nak. Bagikan. Oh ya boleh bawa tas seikhlasnya. Kalau enggak apa-apa.
Yuk kita selawatan satu kali yuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya tunggu ya di Kota Malang ya. Siap? Kalau nggak bisa datang di Kota Malang, kita jauh di mata, dekat di doa ya. Doakan saya doakan Anda. Mudah-mudahan ketemu lagi di surganya Allah. Saya masih mau ke Kalimantan Timur, Batam, Aceh. Doakan saya mudah-mudahan di sana dapat rezeki besar untuk rumahnya Allah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bu, kalau gitu saya tutup. Saya tidur di hotel apa tadi Mas? Grand Suka. Hotel jalan apa itu? Ya pokoknya main-main ya di hotel insya Allah. Saya sampai 4 hari di sini. Silaturahim. Iya disitulah Ibu ya. Ya insya Allah. Nggih pun saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.